bagaimana orang-orang beriman menyikapi bencana. Bencana hari ini datang silih berganti. Banjir, longsor, angin kencang, dan bahkan berbagai macam datang kepada kita. Semua itu adalah bagian dari sunatullah dengan hadirnya dunia ini. Bencana bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Namun cara orang beriman menyikapinya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman memandang bencana bukan hanya peristiwa alam. Dia tidak hanya menghubungkan ini dengan ilmiah. Dia tidak menghubungkan ini dengan gejala alam saja. Tetapi dia meyakini ini adalah takdir Allah, ujian keimanan sekaligus peringatan agar kita kembali kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surah At-Taghabun ayat ke-11. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa hadir kepada kita, yang senantiasa mengingatkan kita dengan cara yang indah, supaya kita tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah, supaya apapun kejadian kita tetap bersandar kepadanya, supaya apapun yang ditimpakan kepada kita, kita tetap berpegang teguh dan tetap menyandarkan urusan kita kepadanya. Itulah hakikat dari yang kita ucapkan selalu dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Ittaqullaha tsumma kunta. Bertakwa dalam keadaan dan kondisi apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abd dan syakuro, hamba yang bersyukur dan menjadikan selalu Allah sebagai tujuan hidup kita. Selanjutnya selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya kita menjalani hidup ini sebagai hamba Allah. Beliau termasuk golongan Nabi ulil azmi dengan cobaan yang paling berat, dengan ujian yang paling berat, namun beliau lalui dengan ketaatan kepada Allah apapun kondisinya. Maka dengan demikian kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk umat yang senantiasa menjadikan setiap aktivitas kehidupan kita, apapun ujian dan timpaan yang datang kepada kita, menjadikan Allah semata dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan kita. Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib juga mengajak diri khatib pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah bekal terbaik kita nanti jika saatnya kita kembali pulang. Di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah khatib akan menyampaikan sebuah tema, bagaimana orang-orang beriman menyikapi bencana.
Bencana hari ini datang silih berganti. Banjir, longsor, angin kencang, dan bahkan berbagai macam datang kepada kita. Semua itu adalah bagian dari sunatullah dengan hadirnya dunia ini. Bencana bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Namun cara orang beriman menyikapinya berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman memandang bencana bukan hanya peristiwa alam. Dia tidak hanya menghubungkan ini dengan ilmiah. Dia tidak menghubungkan ini dengan gejala alam saja. Tetapi dia meyakini ini adalah takdir Allah, ujian keimanan sekaligus peringatan agar kita kembali kepadanya. Seperti ayat yang telah Khatib bacakan tadi, surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud Allah memberi petunjuk itu adalah ketika musibah datang, dia sadar bahwa semua itu dari Allah, sehingga dia tenang, sabar dan ridha, dan tidak berputus asa serta protes terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka ketika kita dihadapkan pada bencana, tidak setiap bencana itu adalah azab. Banyak bencana adalah ujian dan penghapus dosa serta peringatan bagi kita supaya kita kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min tasadi wala sabbi wala hum wala khadan wala adan wala khamma hatta sawkati yusaquha illa kaffarallah bihamil khadaya." Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, gelisah, kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapus sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu. Maka orang beriman mengerti bahwa di balik bencana ada rahmat Allah jika selama dia bersabar dan tidak melampaui batas. Maka bagaimana orang beriman menyikapi bencana yang hadir pada kehidupannya? Ada beberapa sikap yang harus muncul dalam diri kita sebagai seorang beriman. Yang pertama adalah sabar dan ridho. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Setelah kalimat musibah Allah suruh kita kembali kepadanya, itulah bentuk sabar dan ridhonya kita atas ketentuan Allah. Karena konsekuensi dari syahadat kita adalah raditu billahi rabbah, ridho pada apapun ketentuan Allah kepada kita. Karena bagi orang beriman, apapun yang Allah berikan kepada kita baik jika disikapi dengan cara yang benar. Ketika ditimpa musibah dia bersabar, maka dia dapat pahala dari kesabaran. Dan jika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur, dia juga dapat pahala dari kesyukurannya. Yang kedua, ketika kita ditimpa musibah, maka kita berhusnuzon kepada Allah. Orang beriman itu selalu dia berprasangka baik kepada Allah, karena musibah itu datang atas izinnya. Jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, pasti Allah juga mengiringi kejadian itu untuk kebaikan kita, bukan untuk mencelakakan kita. Bisa saja kita sudah terlalu jauh darinya, maka diingatkan kita kembali. Bisa saja sudah terlalu banyak maksiat kita lakukan, diingatkan kembali. Itulah bentuk sayang Allah. Ketika orang tua mengingatkan anaknya, apakah itu bentuk kekejaman orang tua? Tentu tidak. Inilah bentuk sayangnya dia dengan anaknya, sehingga kesalahan-kesalahan itu ditegur, diingatkan, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Dan Rabbmu sekali-kali tidaklah menzalimi hambanya. Wa ma rabbaka bizalmin lil 'abid.
Presiden, surat Al-Fussilat ayat 46. Tidaklah Allah menzalimi hambanya dengan kejadian musibah yang datang kepada kita, melainkan itu bentuk peringatan, bentuk sayangnya Allah, bentuk ujian kepada kita agar kita kembali kepadanya. Bisa jadi bencana membuka pintu pahala yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah, dan menjadi jalan taubat yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ketika sebelum bencana datang, mungkin kita sudah terlalu terlena dengan hidup kita, terlalu terlena dengan harta benda kita, terlalu terlena dengan kesibukan kita, sehingga datangnya bencana ini keluar dalam lisan kita, ya Rabbi, ya Allah, bantu kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Keluar lafaz lisan itu dalam lisan kita yang mungkin selama ini jarang terdengar dari mulut kita. Yang ketiga, bagi orang beriman ketika musibah itu datang adalah introspeksi dan taubat. Karena setiap musibah menjadi alarm bagi orang beriman untuk kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh dosa perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 30. Telah jelas-jelas ternyata Allah sampaikan bahwasannya musibah itu hampir kebanyakan itu disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, oleh ulah kita sendiri. Pada ayat lain disampaikan oleh Allah, telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Dan ribuan gelondongan diturunkan oleh air yang tak mampu lagi menahan debit air yang tinggi, yang biasanya ditahan oleh kayu, ditahan oleh hutan, ditahan oleh akar-akar. Tapi semua itu hari ini mungkin telah digunduli oleh manusia, dan dia tak cabut lagi menampung itu semua. Bukankah ini sebuah peringatan atas ketamakan kita yang tak berbatas, atas kerakusan kita yang tak berbatas? Tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali kita berperan di dalam kemaksiatan kita, kerakusan kita, ketamakan kita, dan itu sering terjadi, dan kejadian itu berulang. Ketika kita melihat ke masa lampau, ke sirah-sirah masa lalu, ke kejadian di masa lalu, selalu kesalahan itu berulang, selalu ketamakan itu terjadi lagi. Maka itulah gunanya ada peringatan. Bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah pasrah? Apakah kita berputus asa? Tentu tidak. Bukan seperti ini orang beriman diajarkan dalam agama kita. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa dan istighfar. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa ketika terjadi angin kencang, ketika terjadi hujan lebat, gerhana, dan berbagai fenomena alam lainnya, sebagai bentuk kembalinya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebagai bentuk kita bertaubat kepadanya jika kita melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Atau doa-doa lainnya yang menyatakan hanya kepadanya kita meminta tolong, hanya kepadanya kita sandarkan segala urusan, dan kita menyadari kelemahan kita sebagai hamba. Yang kedua, tentu tugas kita adalah menolong korban bencana, berempati kepadanya. Bagian penting dari iman itu adalah peduli kepada sesama. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunia, Allah akan meringankan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika bencana menimpa saudara-saudara kita, janganlah kita hanya jadi penonton, apalagi komentator yang mencela keadaan. Berikan bantuan semampu kita. Pedulilah dengan kondisi yang ada. Bantu dengan harta, tenaga, doa, atau minimal kita tidak menyakiti perasaan orang-orang yang terdampak musibah ini. Terus selanjutnya, tidak mencela dan menghakimi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati lidah kita ketika berbicara tentang bencana.
Jangan mudah mengatakan itu azab untuk mereka, seolah-olah kita sendiri pasti selamat dari azab Allah. Bukan begitu orang beriman diajarkan. Nabi bersabda, seandainya bukan karena orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang rukuk salat di tengah kalian, niscaya akan ditimpakan kepada kalian bencana yang lebih besar lagi. Andai karena bukan ada orang-orang lemah, andai bukan karena ada orang-orang miskin, andai bukan karena ada orang-orang yang masih rukuk dan sujud kepada Allah, maka Allah timpakan mungkin musibah lebih besar lagi kepada kalian. Makna umum yang disampaikan ini mengingatkan kepada kita bahwa bencana datang karena dosa kita dan terangkat karena doa-doa orang yang soleh, bukan karena kehebatan kita. Lalu selanjutnya mengambil pelajaran dan berikhtiar untuk agar terhindar dari musibah. Selain aspek iman dan ibadah, tentu kita juga berusaha untuk mengambil hikmah dan pelajaran dan berikhtiar untuk terhindar dari musibah. Di antaranya kita tidak membangun rumah di daerah aliran sungai. Tentu kita paham, mungkin bertahun-tahun tidak dialiri, mungkin bertahun-tahun tidak pernah ada bencana, tapi air akan menemukan jalannya kembali. Dia pasti menemukan jalannya kembali. Bisa saja periodenya bertahap dan berjangka, maka kita hindari yang seperti itu. Menjaga lingkungan tentunya agar tidak melakukan penebangan dan sebagainya. Tentu ini juga terkait dengan kebijakan-kebijakan. Memperbaiki sistem drainase dan kesadaran untuk menjaga kebersihan kota dan daerah kita agar tidak menumpuk sampah sembarangan. Mengikuti menjaga lingkungan kita dan kita jaga dengan baik. Jika ikhtiar ini kita sudah lakukan dan kita siapkan semuanya, dan ketika itu terjadi, itu adalah kehendak Allah dan kita sudah persembahkan ikhtiar terbaik kita. Pada akhirnya, Bapak Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah ujian dari Allah, teguran dari Allah, ataupun bisa jadi adalah rahmat dari Allah untuk kembali kepadanya. Maka tugas kita, mari kita bersama-sama menangani, bersama-sama saling membantu, peduli, dan menguatkan saudara-saudara kita. Kita berdoa kepada Allah agar ini segera berlalu. Saudara kita yang terdampak bisa kembali menjalankan aktivitasnya dan bisa kita bantu secara bersama-sama. Mari kita lihat kiri kanan depan belakang kita. Jangan biarkan ada saudara kita yang terdampak tapi kita tidak melihat dan peduli kepadanya. Inilah ujian bagi kita, inilah kesempatan bagi kita untuk berukhuwah. Dan mudah-mudahan Allah angkat semua ini dan Allah berikan kebaikan kepada negeri kita, insyaallah. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Allah sayang sama kita. Allah sangat cinta kepada kita. Dan Allah nyatakan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Maka mari kita jadikan ini momen bagi kita untuk berbenah, momen memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bisa saja berbulan-bulan Quran itu tak kita baca. Bisa saja lisan kita selama ini jarang zikir kepadanya. Maka tugas kita hari ini ketika diingatkan, ya Allah, bantu aku untuk terus dekat kepada-Mu ya Allah. Bantu aku menyikapi ini semua, membuatku semakin mencintaimu ya Allah, semakin berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, menjaga diri dan keluarga agar jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita menyadari kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak sempurna, banyak kesalahan, kelalaian. Namun di balik itu semua Allah sangat cinta kepada hamba yang kembali kepadanya. Itulah kenapa di ayat yang indah itu
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang lebih hebat dari musibah itu, wahai Bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Yang hebat itu adalah, wahai hambaku, engkau adalah milikku, kembalilah kepadaku. Panggilan sayang dari Allah agar kita selalu bersama Allah apapun kondisinya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil barri wal bahri ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamul muslimin wa imanana imanal mu'minin wa amalana amalan salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa salatana salatal khasiin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas suhada wa zulubal mustaghfirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, suburkan di hati kami kecintaan kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami makhluk yang pada bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya mujib ini. Hari ini negeri kami ditimpa musibah ya Allah. Angkat musibah itu dari kami ya Allah. Kuatkan diri kami dan sabarkan saudara-saudara kami yang tertimpa ya Allah. Ampuni jika itu semua adalah kesalahan dan kelalaian kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Tumbuhkan di hati kami untuk saling peduli dengan saudara-saudara kami. Kuatkan iman kami untuk terus dekat kepada-Mu. Kami pun karena kami sangat menyadari ya Allah, kami penuh dengan kelalaian, dosa, maksiat, dan kami tidak sempurna ya Allah. Terima kasih jika ini peringatan dari Ibu ya Allah. Ini bukti Engkau sayang kepada kami. Jadikan ini sebagai penguat iman kami ya Allah. Jadikan ini sebagai momen berbenah bagi diri kami ya Allah. Dan bagi saudara-saudara kami ya Allah, ganti dengan yang lebih baik yang telah hilang dari mereka ya Allah. Gembirakan hatinya dengan pahala-Mu ya Allah. Bahagiakan mereka dengan balasan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Sabarkan dan kuatkan mereka ya Allah. Bagi kami ya Allah, kuatkan kepedulian di hati kami. Jadikan diri kami selalu berhati-hati dalam berbuat dan bersikap, karena kami takut maksiat dan dosa kami itu mengundang bencana. Jangan biarkan kami sepelekan dosa sekecil apapun ya Allah. Karena pada akhirnya dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus berakhirnya akan menumpuk menjadi dosa-dosa besar. Kami menyadari ya Allah, kami menyadari sepenuhnya ibadah kami, ketaatan kami, kesolehan kami sangat jauh dari sempurna. Namun di tengah ketidaksempurnaan ini ya Allah, ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.